Melalui Instagramnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut kerjasama dengan ARM akan melahirkan chip made by Malaysia. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Oke, sekarang kita lanjut sedikit tentang Malaysia tadi, bos. Jadi Malaysia pun sebenarnya kini juga tak hanya berhenti sampai di sini saja. Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim pun telah menggarisbawahi komitmen pemerintah Malaysia untuk menarik lebih banyak investasi chip dan mengembangkan tenaga kerja teknologi yang lebih besar. Indonesia makin ketinggalan. Anwar Ibrahim umumkan chip buatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Benarkah Indonesia tertinggal industri semikonduktornya? Namun di sisi lain justru Malaysia makin maju ke hadapan. Dulu kan kabar-kabarnya Indonesia akan bergandengan dengan industri raksasa chip yang ada di belahan dunia, entah dunia mana, ya kan? Tapi beritanya sudah heboh seperti itu. Kadang-kadang saya juga sangat menyayangkan berita heboh-heboh, tapi ujung-ujungnya kosong. Beda dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Senyap-senyap, diam-diam, tapi langsung pembuktian. Tidak perlu omong sana, omong sini, tidak perlu heboh-heboh. Dan video ini murni dari pendapat saya, ya kan, tidak mewakili mana-mana pihak manapun dan juga tidak mewakili negara saya. Jadi harap-harap sahabatku paham ya, ini merupakan salah satu ungkapan pendapat saya, tidak mewakili mana-mana pihak manapun. Nanti ujung-ujungnya ada juga yang berkomentar, "Wih, dasar kamu gini gitu." Tolong ya sahabatku semua, beda pendapat nggak masalah, ya kan? Yang penting kita tetap rukun, damai, aman, sentosa. Oke, langsung kita reaction berita berikutnya. Benarkah Indonesia tertinggal di dalam industri semikonduktornya, sedangkan Malaysia makin melaju ke hadapan dan beritanya heboh di media Indonesia? Kita simak video berita berikutnya. Waduh, nampaknya ambisi besar negara kita Indonesia untuk mengalahkan Malaysia dalam menguasai industri chip semikonduktor dunia. Seperti yang dibilang Kemenko Bapak Erlangga kemarin, kini sepertinya semakin berat, bos. Makin besar nih tantangannya. Bagaimana tidak? Pasalnya diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari Nikkei Asia 13 Agustus 2024 kemarin. Baru-baru ini perusahaan raksasa chip alias semikonduktor asal Eropa, yaitu Infineon, telah memulai produksi di pabrik chip listrik terbesarnya di Malaysia, bos. Dan tak main-main, produksi ini pun akhirnya disebut sebagai penanda kemenangan negara tetangga kita untuk naik ke rantai pasokan semikonduktor global. Di mana pabrik Kulim di Malaysia ini pun disebut akan menjadi pabrik silikon karbida terbesar di dunia setelah mencapai kapasitas penuhnya dalam 5 tahun ke depan, bos. Ngeri tak sedap. Terbesar di dunia pula, ya kan? Dan Infineon dari Eropa ini pun kini mengincar permintaan dari sektor energi terbarukan dan aplikasi elektrifikasi seperti kendaraan listrik dan pusat data AI. Jadi mereka, Malaysia kini mulai bergerak untuk menguasai pasar chip dunia, bos. Nah, pertanyaannya, apakah kita Indonesia akan ciut nyali? Apakah kita bakal kalah? Oh, tentu tidak, bos. Tidak semudah itu, Ferguson. Pasalnya kini, negara-negara besar pencipta chip lainnya ternyata tengah gencar-gencarnya mendukung Indonesia untuk memproduksi chipnya sendiri. Nah, negara mana sajakah itu? Oke, terkait ambisi besar ini, ternyata Indonesia pun bakal melakukan kolaborasi 3 negara, bos. Di mana Amerika dan Taiwan kini mendorong Indonesia untuk memprioritaskan membangun industri semikonduktor. Dan melalui Institut Teknologi 10 November atau ITS, kini mereka telah bekerja sama dengan National Taiwan University of Science and Technology untuk menggelar International Conference on Sustainable Semiconductor Manufacturing.
yang artinya adalah konferensi internasional untuk manufaktur semikonduktor yang berkelanjutan. Nah, konferensi ini pun bekerja sama dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO dan US Consulate General di Surabaya. Konferensi ini melibatkan praktisi dari Indonesia, Taiwan, dan Amerika Serikat dan diselenggarakan di Auditorium Research Center ITS pada Selasa 13 Agustus 2024 kemarin. Dan tak main-main bos, topik yang dibahas dalam konferensi ini pun berkisar dari proses fabrikasi semikonduktor atau chip hingga ekonomi sirkular, serta tujuan pembangunan berkelanjutan melalui aplikasi semikonduktor termasuk kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi. Dan US Consulate General Surabaya yakni Mr. Chris Green menjelaskan bahwa konferensi ini bertujuan untuk menghasilkan strategi yang membantu Indonesia dalam menemukan potensi serta melewati tantangan yang dihadapi dalam sektor industri manufaktur. Beliau pun membeberkan bahwa kini Amerika siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia, terutama melalui sektor pendidikan untuk meningkatkan SDM, serta membantu perusahaan swasta dalam meningkatkan kualitas produksi semikonduktor. Beliau katakan, sektor semikonduktor ini tergolong penting, karena menurut saya sektor ini adalah kunci bagi hampir semua proses kemajuan dunia. Ya, harapan saya semoga berita-berita seperti ini tidak omong kosong dan benar-benar ada pembuktian. Dan gak main-main loh, Indonesia akan berkolaborasi dengan Amerika Serikat. Wah, ngeri kan? Amerika Serikat saja langsung ya gerak cepat dan akan membangun industri semikonduktornya di Indonesia. Kalaulah itu memang benar ya kan. Kadang-kadang kan ya kita tahu sendiri sahabatku semua, berita-berita yang ada di media sosial di tempat kita segelintir YouTubernya kan suka buat video hoax. Bila ada negara tetangga kita maju di dalam industri semikonduktornya, wah langsung gerak cepat. Sebentar lagi nanti akan muncul ya kan, muncul beredar video. Ujung-ujungnya apa? Indonesia sudah bikin chip AI duluan daripada Malaysia. Pasti nanti akan muncul di media sosial berita hoax seperti itu. Harusnya sebagai seorang pembawa informasi ya kan, tolonglah sahabat-sahabatku semua stop untuk membuat berita bohong. Pada faktanya negara tetangga kita perlu kita akui loh, industri semikonduktornya memang maju luar biasa dan Indonesia saat ini masih merintis. Kita yakin pasti akan maju ke hadapan jika benar-benar diniatkan secara tulus, insya Allah lah. Yang penting nggak ada korupsi. Sebab akhir-akhir ini di negara kita itu kan Masya Allah, hari-hari beritanya korupsi yang begitu sangat luar biasa. Dan inilah keunggulan negara Malaysia yang diakui oleh YouTuber-YouTuber yang membuat edukasi. Nah, kalau yang membuat edukasi ini benar-benar mereka sudah mengkajinya terlebih dahulu, sehingga sisi positif negara tetangga apa yang perlu kita contoh, kita simak videonya. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Seringkali kita membandingkan kemajuan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Indonesia. Meski kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Kebijakan pemerintah yang stabil. Salah satu alasan utama adalah kebijakan pemerintah yang lebih stabil dan terarah. Setelah kemerdekaan, Malaysia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan industrial dan juga investasi asing. Petronas Twin Towers berdiri megah seperti lambang keberhasilan sektor energi dan juga industri di Malaysia. Lihatlah kawasan bisnis ini. Malaysia mengarahkan fokusnya pada sektor-sektor yang berpotensi. Dan hasilnya kini dapat kita saksikan bersama. 2. Infrastruktur yang terencana. Malaysia juga unggul dalam pengelolaan infrastrukturnya. Dengan program jangka panjang seperti Vision 2020, Malaysia berhasil membangun jalan tol, transportasi publik, hingga bandara yang modern. 3.
fokus pada pendidikan dan juga teknologi. Dalam bidang pendidikan, Malaysia berinvestasi besar-besaran untuk membangun universitas berkualitas. Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan investasi seperti ini, Malaysia tidak hanya membangun saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan mendatang. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Malaysia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama di sektor minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Tidak seperti Indonesia yang kerap menghadapi masalah tata kelola. Malaysia berhasil memaksimalkan ekspor untuk pembangunan ekonomi. Wow. Efisiensi seperti inilah yang membuat mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal. 5. Populasi yang lebih kecil. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia lebih mudah mengelola kebutuhan warganya. Urbanisasi dan perkembangan di sana lebih terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun, ini bukan semata soal jumlah, melainkan bagaimana suatu negara mampu mengelola sumber dayanya, baik manusia Mantap, Mas. ataupun alamnya. Tentu saja setiap negara memiliki tantangan dan kelebihannya masing-masing. Meski Malaysia lebih maju di beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyusul bahkan melampauinya, asalkan yang mengelolanya benar-benar jujur, tidak korupsi. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa keunggulan negara tetangga kita, yaitu Malaysia di dalam mengelola sumber daya alamnya, kemudian tingkat pendidikannya yang berkualiti, dan juga perusahaan-perusahaan milik negara mereka maju, melesat maju ke hadapan. Industri minyaknya juga begitu sangat terkenal di dunia, yaitu Petronas. Nah, baru-baru ini Malaysia tidak hanya sampai di situ saja, dan berita yang sangat menghebohkan ya kan di media Indonesia, yaitu tentang berita Malaysia akan cipta chip AI. Inilah beritanya. Malaysia nak design chip. So inilah berita yang berlaku sehari dua ni guys, di mana Malaysia telah sign deal agreement dengan Arm Holding, sebuah syarikat yang berasaskan ataupun berpusat di UK, dalam mendapat lesen untuk design chip semiconductor, tuan-tuan. Sebelum ni Malaysia ni dia hanya terlibat dalam packaging dengan testing saja, dan host banyak company lah, Intel, Infineon dan sebagainya. Tapi Malaysia tak pun design chip. Dan company Arm Holdings ni dia buat design ni, dia jual kepada banyak, antaranya banyak company, Intel, Infineon, kemudian apa lagi, saya tak ingat, Apple. Jadi Malaysia nak dapat lesen itu, dan ini dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Bermaksud dalam tempoh itu Malaysia akan membayar 250 juta kepada syarikat Arm Holding ni, dan mereka juga akan melatih 10,000 engineer dalam design circuit itu. Jadi bermaksud mana-mana anak-anak tuan-tuan, kalau dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, dia galakkan mereka untuk masuk dalam bidang computer science, electrical and electronic, chip design, ICE dan sebagainya. Kerana ia adalah promising career. Sebab kenapa Malaysia berbuat demikian? Kerana banyak faktor, tuan-tuan. Malaysia memang ekosistem dalam packaging, testing telah lama. Intel dah bertapak, AMD, Micron dah bertapak sini lama, tuan-tuan. Infineon semua lama. Tapi hanya di bahagian front, di bahagian back end. Jadi kita belum nak daripada back end nak pergi kepada front end dalam design, dan disasarkan Malaysia akan memiliki 10 syarikat chip design yang kita boleh ekspor ke luar negara. Nilainya saya ingat kalau nilai ekspor itu jumlahnya lebih kurang trilion juga, tuan-tuan. Jumlah nilai ekspor untuk chip ini, tuan-tuan, pasarannya itu. So sebab apa? Sebab sekarang ni dengan Presiden Amerika yang baru ni, kita menghadapi macam-macam masalah. Tarif lagi dia nak kenakan. Bermaksud kita nak hantar ke sana, kita kena tarif 25%. Tapi dia nak syarikat itu buka pelan kilang di Amerika. Itu tujuan Donald Trump lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita ada kita punya sendiri, jadi kita boleh jual kepada sesiapa saja yang berkehendakkan chip itu. Dan mengikut kenyataan Rafizi, 10 syarikat local company yang akan terlibat dalam chip design ini. So galakkan anak-anak tuan-tuan untuk terlibat dalam bidang semiconductor ini, kerana ia mempunyai nilai pasaran yang sangat besar di masa yang akan datang. Jadi apa pandangan tuan-tuan dalam ni? Adakah berminat dalam bidang ni? Boleh tulis dalam komen.
Malaysia bakal cipta AI sendiri. So guys, Malaysia bakal cipta AI sendiri. Ini bukan biasa-biasa tau. Ini confirm boleh pengaruh ekonomi negara. So, Betul, Mas. ARM, syarikat chip nombor 1 dekat dunia. Dia akan buka pejabat dekat Malaysia tau. So, apa maksudnya ni untuk kita? Jom kita figure out. So, diorang ni akan latih 10,000 jurutera Malaysia untuk reka chip semikonduktor dan 100 lagi untuk R&D. So, ini Luar selalu biasa. dengan dasar semikonduktor negara, di mana Malaysia target 10 syarikat semikonduktor tempatan dengan pendapatan sebanyak 4.7 bilion sebelum 2030. Banyak tu. So, dengan kerjasama ni, Malaysia boleh jadi pusat semikonduktor Asia Tenggara tau. Dan boleh cipta peluang kerja untuk gaji yang lebih tinggi. So, kalau projek ni jadi, confirm Malaysia jadi kuasa besar untuk teknologi. Apa komen korang? Cuba drop komen sikit. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba kerajaan Malaysia melabur 1 bilion ringgit untuk menghasilkan chip AI sendiri. Baru-baru ini kita digemparkan kerjasama antara kerajaan Malaysia dan juga Arm Holding dari UK. Arm antara syarikat terkemuka dalam dunia teknologi AI. Pelaburan ini dijangka dalam tempoh 10 tahun. Apa yang kerajaan akan dapat bila mana melabur 1 bilion ringgit ni? Pertama, kerajaan akan dapat hak intelek bagi 7 reka bentuk chip berprestasi tinggi. Kedua, 10,000 jurutera Malaysia akan dilatih untuk menguasai teknologi chip AI. Tujuan utama adalah kerajaan nak membangunkan GPU sendiri supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada Amerika Syarikat. Kalau sekarang negara kita bergantung pada hasil minyak, pada masa akan datang mungkin kita akan beralih kepada teknologi tinggi seperti chip AI ini. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua berita yang terkini, terviral. Kemajuan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia saat ini akan melaju ke hadapan di dalam industri semikonduktornya dan akan menciptakan chip AI dari Malaysia sendiri. Wah, ini luar biasa. Indonesia harus perlu mencontohi Malaysia ya. Jadi jangan bergantung kepada sumber daya alam saja, tetapi juga harus mengembangkan industri teknologinya supaya kita juga tidak tertinggal jauh-jauh dari negara tetangga lainnya seperti Singapura, seperti Malaysia, ya kan? Nggak ada masalahnya kalau kita mencontohi sisi-sisi positif dari negara tetangga kita. Dan video ini murni dari pendapat saya ya. Dan setiap orang punya pendapat berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita saling menghargai pendapat orang masing-masing. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Dan luar biasanya, Malaysia itu sudah mempersiapkannya sejak pada zaman dulu-dulu ya. Sehingga sekarang kita bisa lihat hasilnya memang luar biasa. Bukan hanya chip AI-nya saja ya, tetapi kalau kita pikir-pikir, Indonesia dan Malaysia ini kan negara yang bertetangga sangat dekat. Dari salah satu, kita bandingkan dengan buahnya saja. Malaysia terkenal dengan buah duriannya. Lantas, kenapa Indonesia yang harusnya ya kan bisa seperti Malaysia, misal kata menghasilkan buah durian berkualiti sehingga sama-sama mendunia. Tapi pada faktanya, durian Indonesia juga tidak begitu terkenal, bahkan mungkin dari segi variasinya atau dari segi jenisnya, buah durian di Indonesia itu juga tidak banyak. Kalau di Malaysia, jenis buah duriannya saja begitu sangat banyak jenisnya. Ini contoh kecilnya saja gitu loh sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kemajuan negara tetangga kita, kita patut perlu apresiasi, perlu kita respect, dan perlu kita contohi sisi positif dari negara tetangga kita, dari Malaysia maupun dari negara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.